Oke, halo, selamat sore ya. Selamat datang di Ruang 3 Official lagi ya. Untuk kali ini saya akan membahas seputar bangunan rumah 2 lantai ya untuk kali ini ya. Ini kebetulan miliknya Ibu Ninis ya, Ibu Ninis. Dan untuk lokasi proyeknya ini ada di, sebentar, ini saya cekkan dulu. Ini di Kudus ya, Bu Ninis dari Kudus ya. Ini. Nah, ini kebetulan kemarin juga sudah diterima ya file dokumentasinya ya. File dokumentasi nanti itu berupa file cetak ya, file cetak untuk gambar kerja, gambar 3 dimensi untuk video dan lain sebagainya, nanti berupa dikasih flash disk kecil. Flash disk yang kapasitasnya 16 GB seperti itu. Dan untuk kali ini saya akan lanjut lagi di awal sebelum kita langsung pada inti dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terutama kritik dan saran yang sangat membangun dan sangat kami butuhkan agar supaya kedepannya bisa agar supaya kita bisa lebih upgrade dan bisa memperbaiki dan juga bisa sesuai request teman-teman semua. Barangkali ada masukan seputar mau desain bangunan apa, bangunan gedung dan lain sebagainya, bisa komen aja seperti itu. Nanti kita akan berikan referensinya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut pada inti dari video kali ini ya. Ini kita langsung masuk aja ke gambar kerjanya ya. Ini kebetulan punyanya Bu Ninis ini 2 lantai ya. Ini kita masuk ke denah lantai 1 dulu ya. Nah, untuk bangunannya ini totalnya itu luasan panjangnya sekitar 19 meter ya, total luasan bangunan ya. Panjang banget ini, lumayan panjang. Dan lebarnya 8 meter ya teman-teman. Ini kebetulan full bangunan seperti itu. Jadi bisa dilihat teman-teman ya. Ini ada potongan AA dan BB ya. Potongan cross dan strike dan lain sebagainya ya. Jadi di depan ini kita pembahasan di depan dulu ya. Ini ada carport ya. Ini sesuai yang kursor saya tandai itu ya. Ini ada carport dan juga sebelahnya sini ini toko teman-teman ya. Ini ruko lah seperti itu. Ruko kosong ya. Kebetulan orangnya ini kan pengusaha ya seperti itu. Ini masuk kita ke ruang tamu ya. Ruang tamunya ini seperti ini kurang lebih ya. Karena ini untuk furniturnya kita sengaja hidden karena orangnya hanya membutuhkan untuk denahnya seperti ini agar supaya nanti pembangunan lebih enak seperti itu. Ini ada kamar utamanya juga ya. Ini ada kamar 1. Ini kamar anak ya, kamar anak 1, dan ini partisi ya. Partisi itu artinya untuk sekat aja, sekat non permanen ya. Ini ada ruang TV, ada dapur, ada gudang ya seperti itu. Terus yang paling belakang sendiri, yang paling pojok sebelah kiri, ini ada ruang cuci dan toilet. Ini ada musola juga seperti itu. Kita lanjut ke lantai 2 ya teman-teman. Video berikutnya. Bentar. Nah, ini untuk lantai 2-nya seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk ke sini ya. Ini lantai 2-nya, ini ada void ya. Voidnya ini menunjukkan bahwa ini tangganya. Ini ada ruang keluarga dan ini ada toilet. Ini ada di pojok ya teman-teman. Ini persis lurus di toilet yang lantai 1 ya. Kenapa saya desainkan sepertinya agar supaya nanti untuk instalasi dan lain sebagainya itu bisa lebih ngirit biaya ya, karena sesuai dengan permintaan kebutuhan customer ya, agar supaya nanti untuk ketika ada misalkan ada kebocoran toilet dan lain sebagainya itu bisa langsung jadi satu seperti itu, bisa satu kesatuan gitu loh, biar enak ketika ada perbaikan dan sebagainya seperti itu tujuannya. Jadi untuk kamar anak kedua di lantai atas ya, dan ini anak kamar ketiga ini, kamar anak ya. Ini ada void ya, void ini yang bisa langsung lihat ke bawah ya seperti itu. Dan ini ruang bebas ini, yang paling depan sini ini ruang bebas. Ini ada pintu kuku tarung ya, ini menuju ke teras atas, teras lantai 2 seperti itu. Oke, dan lantai 2-nya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke lembar berikutnya ya. Ini saya zoom out dulu ya. Ini ada denah fondasi lantai 1 ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, ini denah ini titik-titik kolomnya ya teman-teman semua, bisa dilihat ya titik-titik kolom. Dan
sleeve dan lain sebagainya seperti itu. Ini juga ada Dena fondasi footplate. Nah, beda ya, beda antara fondasi lantai sama fondasi footplate. Fondasi footplate ini artinya itu fondasi yang masuk ke dalam tanah ya, seperti itu. Cakar ayamnya ini ada straus juga nanti. Jadi setiap titik ini ada perhitungan strukturnya masing-masing seperti itu. Nah, ini titik-titik yang sangat rawan ya. Jadi untuk bentangan dan lain sebagainya ini perlu diperhitungkan benar-benar ya teman-teman. Apalagi kalau bangunan tersebut itu sudah bentangannya itu sudah lebih dari 5 meter, tuh harus benar-benar dihitung dengan hati-hati ya teman-teman, seperti itu. Ini lanjut lagi ke ini detail footplate ya. Ini ada detailnya ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Straus peel. Nah, ini straus pakai apa namanya, yang pancang seperti itu. Ini kolom beton, ada tulangan begelnya diameter 8 150 mm, dan juga ini kolom betonnya 15 banding 40. Tulang pokoknya juga sama, besi tulangan diameter 13. Terus ada lantai kerja juga, ini sekitar 5 cm ya, pasir uruk 10 cm seperti itu. Nah, ini ada straus peel-nya itu diameter 30 cm, jadi besar banget ya, masuk ke dalam tanah seperti itu. Ini juga sama, ini kalau untuk detail batu kalinya ya. Ini kalau untuk yang apa namanya, struktur atasnya, ini atasnya footplate ya, batu kali ya. Ini ada tanah pasir, as stamping, terus pas batu pasangan ya, ini terus dan lain sebagainya ya, bisa teman-teman baca sendiri lah gitu. Ini lebih ke teknis ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini ada tabel perhitungan struktur ya, ini ya. Ini begel dan kolom ini. Ini kita baca dulu slope ya. Ini yang untuk penampang, ini pakai diameter 13, ini pakai diameter 12 ya, tulang tengah, ini penampang juga, tulang atasnya pakai diameter 13, tulang bawahnya juga pakai diameter 13. Terus ini sengkangnya juga sama, diameter 8 yang 125 mili gitu. Ini juga sama, dimensinya 15 x 35 cm, strukturnya juga pakai seperti ini, potongan AA, potongan BB-nya juga jelas seperti ini teman-teman semua. Ini lokasi struktur ya, ini kolom utama yang pakai ini, bagian ini ya, yang tabel pertama. Ini pakai tabel berikutnya juga sama, bisa teman-teman baca sendiri ya. Atau kalau perlu teman-teman semua bisa screenshot lah ini, coba screenshot aja. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Ini denah keramik teman-teman, denah keramiknya seperti ini ya. Oh, ini pakai anu ya, ini karena anu apa namanya, sudah saya kunci ya. sebentar. Oke, nah keterangan notasi lantai, spesifikasi material bisa dibaca sendiri ya teman-teman, atau bisa di screenshot ya, seperti itu. Ini denah lantainya seperti ini, keramik dan lain sebagainya, bisa dibaca. Ini pakai keramik til yang granit ya, 60-60, dan juga untuk lantai keramik yang kecil yang biasanya untuk toilet dan lain sebagainya itu pakai roman yang kasar ya, agar supaya nggak sampai licin seperti itu. Ini kita lanjut lagi ke denah lantai keramik lantai 2 ya. Ini lantai keramiknya tetap sama untuk yang bagian luar, dan untuk yang lantai keramik untuk toilet juga sama, pakai yang 30 x 30 ya, yang kasar ya, biar nggak licin seperti itu. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, ini juga ada lagi, ini denah kusen lantai 1 ya, denah kusen lantai 1. Nah, ini pakai kusen aluminium semua, jadi pakai yang HP metal, jadi yang warnanya coklat seperti itu. Untuk ketebalannya ini ketebalan kacanya pakai 5 mili seperti itu teman-teman. Untuk ketebalannya itu sekitar 5 in, ada yang 7 in, tergantung dari permintaan customer ya, kalau untuk masalah kusen seperti itu, karena kan berbagai macam tipe ya. Apalagi kalau misalkan custom juga bisa request seperti itu. Ini kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini ada denah kusen lantai 2. Denah kusen lantai 2 ini macam-macam ya. Ini ada HP metal, coklat sama.
atau teman-teman bisa screenshot ini, saya kasih waktu ya, monggo silahkan kalau mau di screenshot, bisa dibaca sendiri ya. Tulisan aluminium ini standar ya, standar ketika pembangunan ya, seperti itu. Terus ini ada detail pintu ya, detail pintu, lantai pintu 1, pintu 2, pintu 3, dan juga ada detail kaca. Ini roster ya, lebih ke roster ya, seperti itu. Bisa dilihat sendiri lah teman-teman. Kalau untuk masalah pintu, detail pintu dan lain sebagainya itu bisa request, by request ya. Karena kebetulan orangnya ini mintanya yang banyak di pasaran, ya sudah kita kasih referensi yang secara umum aja, seperti itu. Ini juga sama detail kaca ya, detail kaca ini lebih ke jendela ya, jendela seperti itu. Jendela dan juga ini pintu, detail pintu terakhir ini untuk pintu toilet ya teman-teman, yang dari plastik itu kan. Dan ini ada denah plafon ini ya, lantai 1 ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini ada beberapa ini ya keterangannya ya. Oke, ini juga sama denah lantai 2 ya, ini untuk plafonnya juga sama. Terus ini perspektif rangka plafon teman-teman, jadi bisa dilihat sendiri ya, ini komposisinya. Ini pakai holo gavalum yang ukuran sekian ya, bisa di screenshot ini teman-teman, barangkali teman-teman membutuhkan ya referensi ya. Ini untuk bentangan antar pertemuan ini ya, bisa dihitung sendiri ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini standar ya, ini teman-teman standar untuk pembangunan plafon ya, yang bagus seperti itu. Tergantung dari ketebalannya juga. Ini kebetulan pakai yang 0,75 lah biasanya. Ini seperti ini pakai gypsum board. Nah, ini bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ada yang sekarang ini yang pakai yang panel yang bisa lepas pasang itu kan. Kalau ini kebetulan orangnya minta yang gypsum board, jadi lebih bagus gitu tampaknya seperti itu. Terus ini bisa dilihat sendiri pakai wall angle, maaf. Bisa ada rangka penggantung juga. Ini pakai holo yang ukurannya sekian ya, bisa dibaca sendiri ya. Tuh. Gipsumnya itu yang ketebalan 9 mili, dindingnya pakai bata merah seperti ini. Ini detail pot shadow line itu artinya yang ada di dalam tembok seperti itu teman-teman. Ini denah kolom lantai 1 ya, bisa dilihat sendiri. Ini keterangan ya, ini sepertinya nggak terlalu ya seperti itulah. Dan biasanya denah kolom ini yang bisa baca itu orang kerja ya, orang yang tukang-tukang seperti ini mesti paham gitu. Ini juga ada denah kolom lantai 2 teman-teman, bisa dilihat sendiri ya, kolom ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu denah balok lantai ya. Ini beda balok lantai, ini penting ya, ini penting sekali. Ada balok induk, balok cantilever, dan juga ada balok ini yang untuk apa namanya, balok anak itu kan. Jadi sambungan antara balok induk dan balok induk menampak balok anak seperti itu ya. Jadi bangunannya oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ya. Ini mohon maaf, ini tadi ada tamu sebentar ya. Oke. Kita lanjut pembacaan gambar kerja ya. Ini tadi kita pembahasan tentang balok induk ya teman-teman. Jadi balok induk artinya balok anak dan balok induk. Itu balok induk itu yang menopang balok anak seperti itu. Biasanya kalau misalkan teman-teman semua di sekolah-sekolah itu kan ada balok yang besar, ada balok yang kecil. Biasanya itu yang balok induk biasanya di atasnya ada balok anak seperti itu. Kalau untuk balok cantilever ini biasanya untuk yang bangunan misalkan katakanlah nggak ada tiangnya gitu kan, ini ada balok cantilever yang seperti ini ya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman, atau bisa baca di Google, referensi banyak sekali. Ini biasanya orang-orang teknik sipil atau arsitek juga mesti paham seperti itu. Ini juga denah balok induk juga. Ini balok lantai ya, balok lantai 2. Ini untuk yang bangunan lantai 2 ya, seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi ke denah instalasi listrik ya. Ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, maka dari itu kita selalu ngasih denah ini agar supaya nanti ketika penempatan sebelum pembangunan bangunan itu sudah ada titik lampu yang sudah
dikasih tiap ruangan seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari saklar, mulai dari MCB dan lain sebagainya itu sudah kita includekan di sini. Jadi pada intinya nanti itu gambar kerja ini bisa dipakai untuk acuan ketika pembangunan itu dilakukan seperti itu teman-teman. Ini ada stop kontak lampu dan titik lampu dan sebagainya seperti itu. Ini dana listrik instalasi yang lantai 1 ya. Dana listrik yang instalasi yang lantai 2 juga ada seperti itu. Ini sama. Seperti ini teman-teman. Yang putus-putus ini artinya itu kabel ya, kabel atau jaringan untuk instalasi kabelnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk drainase air kotor ya ini ya. Ini dana instalasi air bekas atau air kotor. Ini lantai 1 ini sangat penting banget ya. Jadi nanti itu mulai dari septic tank, pembuangan air pipa untuk biasanya urin ya, urinoir dan lain sebagainya, itu sudah kita kasih juga include di gambar kerja seperti itu. Ini ada keran, ada pipa air bekas kotor, ada air hujan dan lain sebagainya, sudah kita kasih semua. Pada intinya lengkap seperti itu. Setelah itu kita masuk ke dana instalasi air bekas lantai 2 ya. Ini sangat penting juga. Karena apa? Karena nanti itu ketika instalasi pembangunan sebelum bangunan di finishing itu sudah ada ini agar supaya bisa acuan. Oh, ternyata buangan airnya itu masuknya ke sini, keluarnya ke sini. Itu sudah kita bikinkan juga seperti itu. Mulai bak kontrol, SW, itu pipa air kotor dan lain sebagainya bisa dibaca. Ini biasanya yang bisa baca itu tukang atau mandor ya biasanya. Kitchen sink gitu kan. Kitchen sink itu artinya yang untuk dari wastafel untuk cuci piring itu bisa keluar. Ini juga sama, ini dana instalasi air kotor lantai 1 ya. Sama ya, ini septic tanknya, ini dana septic tank teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Ini karena bangunannya itu luas, jadi ada sisa tanah di sampingnya itu bisa buat untuk instalasi ini. Atau biasanya kalau orang-orang mau bangun bangunan, kalau misalkan bangunannya itu ngepres, jadi sudah tanahnya full, alangkah lebih bagusnya untuk pembangunan septic tank itu bisa ditaruh di garasi ya, di bawahnya garasi carport ini di bawahnya septic tanknya, atau bisa di bagian belakang sini teman-teman, agar supaya nanti ketika instalasi atau sedot WC itu lebih enak gitu loh. Jadi teman-teman wajib untuk penataan seperti ini tuh bisa akses gitu. Misalkan karena nanti misalnya tuh fullnya ketika teman-teman semua keluarganya besar itu kan sering buang air besar juga dan lain sebagainya, untuk mandi cuci kakus dan lain sebagainya itu kan mestinya full gitu loh. Nah, kita mengantisipasi hal tersebut, makanya kalau bisa untuk pembangunan septic tank itu yang bisa diakses mudah gitu loh. Jadi ketika ada sedot WC atau jasa sedot WC itu enak gitu loh, nggak usah sampai kotor, mengotori lantai dan lain sebagainya. Bisa akses dari depan atau bisa akses dari belakang seperti itu. Oke, ini dana instalasi listrik air kotor. Nah, ini juga sama teman. Jadi kalau dari lantai 2 ke lantai 1 itu septic tanknya itu kan sudah langsung terkoneksasi, langsung masuk ke septic tank di lantai 1 seperti itu. Ini kita lanjut lagi ke dana air bersih ya. Nah, air bersih ini kalau teman-teman semua di perumahan itu ada HIPAM, terus ada PDAM, ada air sumur bor dan lain sebagainya. Itu tergantung dari lokasi, tergantung dari fasilitas yang ada di tempat situ seperti itu. Oke, kloset duduk, wastafel jongkok dan lain sebagainya, floor drain, keran dan lain sebagainya sudah kita kita includekan di gambar kerja ini. Jadi nanti ketika pembangunan bisa langsung enak seperti itu. Ini pompa air bersih dan lain sebagainya ini ya. Coba bisa dilihat teman-teman ya. Water heater, bak kontrol, meteran, batub semua ini namanya notasi ya. Jadi nanti untuk pembacaan seperti ini tuh nggak usah bingung ya. Jadi teman-teman cuma tinggal mencocokkan aja. Ini kita zoom ya. Biasanya kalau misalkan dicetak di lembar A3 itu kelihatan semua. Nah, ada SH, ada CD, ada WS. Jadi teman-teman tinggal ini aja, tinggal mencocokkan. Misalkan katakanlah ini ada CD, kelasnya duduk kan artinya. WS ini wastafel, seperti itu. Nah, seperti itulah.
Oke, kita lanjut lagi ke lembar berikutnya. Ini ada denah air bersih lantai atap. Nah, ini tandon ya, lebih ke tandon. Ini pembahasan tandon, ini sangat penting banget. Jadi ketika ada teman-teman semua di pembangunan dan lain sebagainya, itu biasanya ada instalasi yang apa? Bukan instalasi ya. Misalkan katakanlah di daerah tertentu yang susah air gitu kan, otomatis kan butuh yang namanya tandon ya. Itu lebih bagus, lebih enak. Jadi ketika kita bisa kontrol air, misalkan katakanlah nanti ketika pembangunan atau untuk mandi cuci kakus itu nggak sampai kehabisan seperti itu teman-teman. Tapi tergantung dari masing-masing individu ya. Karena kemarin juga ada studi kasus ya atau pekerjaan ya. Itu kemarin di daerah wilayah mana ya kemarin ya? Daerah Batu, kalau nggak salah Batu Malang. Itu kita ngerjain proyek rumah villa ya. Itu nggak perlu pakai apa namanya tandon, karena memang airnya sangat deras itu katanya ownernya sih. Cuma sudah kita kasih sudah kita kasih masukan bahwa tandon itu sangat penting gitu. Jaga nih kalau misalkan musim kemarau yang panjang atau dan lain sebagainya itu kan, tapi orangnya karena mungkin memangkas biaya ya mungkin ya, biar agar budgetnya itu bisa cukup, karena memang untuk pengadaan ini sendiri itu cukup mahal gitu loh, tandon, apalagi tandonnya besi itu kan, begitu. Merek Mas Bion itu kan lumayan harganya. Terus ini masuk lagi ke lembar berikutnya, ada denah beton lantai. Nah ini cor ya, lebih ke cor ya, lantai 1 ya, cor lantai 1, jadi di bawahnya tekol ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi, ini juga sama, denah beton lantai 2 juga sama. Ini ada plat deck tebalnya 15 cm, rangka Wermes M8 double ya kan, semua pakai itu ya. Terus kalau untuk yang lantai satunya cuma rabat beton tebal 8 cm seperti itu. Jadi di bawahnya keramik seperti itu teman-teman. Ini untuk plat deck tebal 15, rangka Wermes M8 double sama. Ini untuk yang di luar dari bangunan itu ya, karena ada masih sisa tanah lah dikit seperti itu, kanan dan kiri. Ini ada denah bak kontrol. Nah ini tadi bisa dibaca yang tadi tuh teman-teman, yang ada notasi yang di tabel itu. Ini ada denah bak kontrol, ini ada denah detail bak kontrol itu kan. Ini septic tank ya teman-teman, ini gambar kerja septic tank lah. Ini tampak detailnya, ini tampak dari atas, dari samping, ini intinya borbel, ini borbel ya. Ini ada tampak septic tanknya. Jadi kapasitasnya itu bisa dipakai sampai 5 tahun lebih lah. Ini tergantung, kalau untuk septic tank ini tergantung dari banyaknya orang yang menempati bangunan tersebut. Kalau misalkan di bangunan ini cuma 1 atau 2 orang ya bisa sampai 10 tahun lah. Tapi kalau misalkan banyak itu tergantung lagi gitu, seperti itu. Tapi terkadang ada, meskipun sudah dikasih ini buangan sendiri ini ya, ini kan terkadang ada yang buangan sendiri, yang center sudah dimodifikasi itu kan. Ya tergantung, semuanya tergantung dari ini tadi. Terkadang itu ada struktur bangunan tanahnya itu yang agak kurang kuat ya, jadi atau pembuangan gas buang dan lain sebagainya itu kurang tertata, sehingga terkadang itu septic tank cepet full itu karena ini tadi nggak ada desain septic tank yang seperti ini, gambar kerja seperti ini. Ini ada resapan dan ada bak kontrol, jadi kalau bisa itu dipisah gitu. Jadi antara saluran untuk kencing, mohon maaf urinoir ya kan, ketika buangan urinoir sama bak untuk septic tank untuk ini, mohon maaf, untuk kotoran ya, tempat kotoran itu harus bisa dibedakan seperti itu. Lebih bagusnya seperti itu, karena saya pernah menemui itu ada tukang yang pembangunannya itu sudah dikasih tahu, ternyata antara urinoir dan baknya sendiri, bak kotoran itu dijadikan satu, itu nggak bagus, itu akan cepat penuh. Karena apa? Karena ketika habis kita urinoir kita siram air dan otomatis mengembung kan, dan itu resapannya kurang seperti itu. Alangkah lebih bagusnya itu harus dipisah seperti itu teman, dan juga harus ada itu tadi bak kontrolnya biar sesuai ukuran ini SNI ya, ini bukan SNI ya, kalau umum lah, ukuran umumnya seperti itu.
Ini ada septic tank juga, ini detail potongan AA, ini detail resapan juga. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini sangat penting banget ya. Tapi terkadang orang itu hanya bikin ininya aja, jadi jadikan satu karena meminimalkan biaya. Cuman ini penting banget teman-teman. Resapan ini penting banget agar supaya nanti ketika ini bisa langsung penguapan ya, mengalami penguapan sehingga nggak sampai penuh seperti itu. Biasanya ya kalau misalkan standarnya bisa sampai 5 tahun lebih lah seperti itu. Nah ini bangunannya tampak depan dan tampak belakang teman-teman, bisa dilihat sendiri. Setelah ini kita akan lanjut ke 3D 3 dimensinya. Ini tampak sampingnya. Ini karena masih ada ini ya, masih ada kanan kiri itu masih miliknya orangnya ini ya, bangunannya ya. Ini tampak samping kiri, ada pintu ya, pintu akses ke belakang ya, ke samping mohon maaf. Nah ini denah potongan BB ya. Dan ini ada denah potongan AA seperti itu, bisa dilihat sendiri. Ini ada plafon gipsum ya, pakai yang 9 mili ya, yang tadi kan 8 mili karena ini orangnya anggaran gedungnya itu agak besar ya, jadi bisa menyesuaikan lah. Ini balok cantilever yang tadi saya jelaskan seperti itu kan. Nah ini untuk menggunakan bondek ya, jadi strukturnya itu pakai bondek. Kan ada dua tipe ya, ada yang pakai yang cor biasa, ini pakai bondek itu semi besi ya, besi baja ya, seperti itu. Ini railingnya pakai ini besi ya, ring balok ini udah sekali lagi loh, roomnya kita selalu pakai 0,75 mili karena sudah cukup, kalau saya rasa sudah cukup. Ini bumbu gentengnya itu kalau pakai genteng, tapi bukan genteng beton ya, genteng yang agak tipis, jadi sudah modifikasian. Biasanya tuh mirip genteng beton, cuma sebenarnya dia itu seperti kayak plat yang ada pasirnya seperti itu. Jadi teksturnya tuh kasar seperti itu teman-teman. Bagus, kalau untuk desainnya tuh bagus banget. Jadi ketika terlihat dari atas tuh terlihat lebih mewah seperti itu. Karena terkadang genteng itu memang sangat-sangat berpengaruh ya, ketika kita umpama katakanlah view dari atas, kalau misalkan kita mau rekaman gitu kan pakai drone itu kan bisa lihat rumah kita dari atas, itu tampak lebih bagus gitu seperti itu. Nah ini dak menggunakan bondek teman-teman ya. Ini railingnya kaca, ininya apa namanya, tulangannya pakai besi ya, besinya itu bisa pakai aluminium steel ya. Ini juga sama. Terus ini slope, terus tanah uruk, fondasi batu kali, footplate, tanah dasar, straw steel. Ini straw steel itu yang masuk ke dalam tanah, yang tadi diameternya sekitar 30 cm teman-teman. Pasangan batu bata ya, ini pakai batu bata bukan bata putih teman-teman. Karena orangnya kebetulan mintanya jangka panjang lah, ya sudah kita rekomendasikan memang paling bagus itu pakai bata merah. Tapi kalau untuk sebenarnya karena orangnya ini mungkin anggarannya lebih ya, jadi orangnya mintanya mulai lantai 1 sampai 2 itu lantai pakai bata merah semua. Sebenarnya kalau misalkan untuk memangkas biaya itu lantai 2 bisa kok pakai bata putih aja nggak apa-apa. Jadi yang lantai 1 itu pakai bata merah, yang lantai 2 pakai bata putih. Ini potongan terakhir ya, ini denah terakhir ya, ini ya. Ini denah potongan AA ya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman, atau mau di screenshot monggo. Oke, saya kasih waktu. Nah seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pembahasan seputar sebentar, gambar 3D ya. Kita masuk ke gambar 3 dimensinya sebentar. Ini saya langsung masuk ke
Sebentar teman-teman, ini ada masalah ya, bentar sedikit ya. Bentar. Ini saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, ini saya sesuaikan dulu untuk biar lebih full ya. Nah, ini kita lanjut ke 3 dimensinya ya teman-teman. Jadi untuk bangunannya Bu Ninis ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini 3 dimensinya untuk SketchUp-nya ya teman-teman. Ini masih loading ya, mohon maaf, ini mohon tunggu sebentar. Ini karena pembukaan Enscape ya. Bentar, saya dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai terbuka ya teman-teman. Enscape-nya. Nah, ini dia. Ini dia bangunan milik Bu Ninis ya teman-teman, bisa dilihat ya seperti ini. Jadi ini bangunan 2 lantai dengan ukuran yang sudah saya sampaikan tadi ya. Rumahnya ada rukonya ya, ini ruko ya, jadi toko ya, bisa dibikin toko. Dan juga ini untuk parkiran outdoornya, akses pintu. Dan juga ini hiasan ya teman-teman, hiasan bangunan ya, hiasan bangunan bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, sebentar, ini saya masih nyeting untuk yang Enscape-nya ya, seperti ini. Ini kita kelilingkan juga ya. Ini yang tadi sesuai dengan gambar kerja ya. Jadi tampak sampingnya ini pintu akses keluar samping kanan. Ini yang samping kiri ya teman-teman. Nah ini kaca ya, full kaca ya. Karena orangnya suka sekali pencahayaan ya. Jadi bangunan yang bisa kelihatan bersih, bisa bercahaya seperti itu, bersinar bagus gitu, pencahayaannya seperti itu. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Jadi kita coba lihat masuk ke bagian ini ya. Mungkin kalau untuk SketchUp agak berat ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke Enscape aja ya. Ya kurang lebih seperti inilah untuk SketchUp-nya ya. Jadi untuk hasil rendernya ini seperti ini teman-teman. Bentar, saya pindahkan dulu ke Enscape. Nah seperti ini teman-teman. Bentar, ini saya zoomkan dulu biar besar ya, play mode. Nah, oke teman-teman, nah seperti ini ya, cukup ya. Oke, nah ini dia, ini hasil dari render teman-teman. Nah ini bisa dilihat sendiri. Ini untuk batu hiasan yang di atas ini orangnya mengadaptasi dari Bali ya. Ini ornamen dari kayu, kayaknya kayu jati ya teman-teman. Atau bisa diganti juga pakai laser cutting juga bisa. Tergantung sesuai selera kalau ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu tampak depannya ya. Ini ada ruko, ada garasi outdoor ya. Ini menyesuaikan kalau kendaraannya nih, karena kebetulan orangnya punya mobil sedan ya. Ya kita sesuaikan aja. Pakai BMW bisa. Ini kita langsung coba masuk ke bagian ini ya, bagian tokonya. Nah ini masih kosongan ya teman-teman. Jadi sudah kita kasih desain. Kita kasih desain untuk rukonya ya, rukonya. Bentar, ini saya zoom out dulu. Nah seperti inilah kurang lebih teman-teman. Rukonya ini ada kasir, ada tempat untuk rak makanan jajan ya. Ini ada kotak es krim, ini adminnya ya, meja admin ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti inilah teman-teman untuk rukonya ya. Kita masuk langsung aksesnya dari toko ya, atau kita keluar dulu aja teman-teman. Ini ruko dulu ya, kita keluar dulu ya. Setelah itu kita masuk ke bagian samping sini teman-teman. Ini kita masuk ke ini lewat pintu depan. Nah seperti ini teman-teman. Ini dia, inilah desain. Bentar. Ini agak susah ya karena mouse-nya ini kurang recommended teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi bisa dilihat sendiri
Ini mezzanine ya teman-teman, modelnya desainnya mezzanine karena voidnya bisa terlihat dari atas ke bawah ya, seperti itu. Jadi terkesan lebih luas karena bangunannya tinggi, kelihatan tinggi ya teman-teman, close gitu, close sampai ke atas, seperti itu. Ini ruang keluarga langsung ya, ini ruang keluarga sama ruang tamu sudah jadikan satu ya, karena kebetulan orangnya juga keluarga besar gitu kan. Ini untuk ruang TV-nya ini cuma disekat seperti ini teman-teman. Kalau sekatnya ini bisa request lah, bisa sesuai request gitu loh. Karena kebetulan orangnya minta yang sederhana, ya sudah kita bikinkan yang seperti ini. Ini banyak sekali kita jumpai sekat seperti ini tuh di berbagai toko furnitur ya, seperti ya di bangunan dan lain sebagainya mesti ada yang model desain seperti ini. Nah ini kebetulan untuk panel dindingnya ini pakai wallpaper ya, wallpaper dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri. Sofanya juga pakai sofa bludu seperti itu teman-teman. Nah ini kita coba masuk ke kamar satu ya, kamar satu ini kamar utama kalau nggak salah. Sebentar. Nah karena orangnya mintanya itu bangunannya itu seperti ya layaknya di hotel lah ya. Jadi kita kasih ornamen seperti ini ya teman-teman. Ini ornamen khas kejawen ya, Jawa gitu ya. Bagus gitu loh. Kelihatan apa lebih luxury, lebih mewah. Ini minimalis banget ya teman-teman, karena orangnya minta nggak usah dikasih lemarinya di anu aja. Oh ya sudah, kita kasih seperti ini aja. Jadi ada kasur dan bufet kecil seperti ini. Untuk lemarinya ada di sebelah seperti ini, karena mengingat orangnya itu lebih cenderung sukanya yang seperti ini, minimal seperti ini. Jadi nggak perlu ketika ganti baju ya sudah di dekatnya toilet sudah dikasih yang namanya buatin closet kayaknya seperti ini. Ini yang kamar tidur satu ya, kita langsung masuk ya. Ini kamar anak. Nah ini ada lemarinya ya teman-teman. Itu tadi kamar utama ya. Ini kamar anaknya seperti ini teman-teman. Jadi ada lemari, ada meja belajar, ada kasur single seperti ini. Ya inilah tampak dari bangunan kamar ya, kamar anak ya, kamar anak yang sederhana. Kita coba keluar lagi. Nah ini ruang TV-nya bisa dilihat ya. Ruang TV-nya ini pakai ya seperti ini lah teman-teman. TV-nya ya sekitar 32 in aja cukup. Nah, ini musola teman-teman. Nah musolanya, nah ini karena orangnya pengen nuansa Islami ya, tapi mintanya yang sederhana aja, yang simple ya sudah kita kasih kaligrafi seperti ini tempelan. Biasanya itu kalau untuk kaligrafi seperti ini tuh ada bisa pesan di macam-macam, ada di percetakan, stiker juga bisa, atau misalkan ada orang yang bikin kaligrafi yang tembok itu juga bisa. Ini kebetulan orangnya suka kaca yang besar ya, kita kasih kaca full seperti ini agar pencahayaan bisa maksimal. Ini ada rak untuk Al-Quran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya yaitu dapur ya teman-teman. Nah ini ada dapur, bangunan dapur ya. Bisa teman-teman lihat sendiri dari kitchen set, ada kitchen set tempel, dan juga ini ada toilet teman-teman. Ini juga sudah kita kasih sekat ya, agar supaya nanti ketika keluar dari toilet minimal nggak sampai langsung kelihatan lah teman-teman. Fungsinya seperti itu. Jadi sekat ini bisa pakai sekat GRC atau ya sekat beton juga bisa. Cuman kalau untuk agar supaya bisa fleksibel, misalkan bosan bisa gonta-ganti, itu bisa request gitu loh. Bisa request ke tempat itu tadi. Ini ruang cuci ya teman-teman, bisa dilihat di pojokan ini ruang cuci baju. Ini ada kulkas ya. Setelah itu ini toilet ya, toilet umumnya ya, toilet di lantai 1 ya. Ini orangnya minta yang minimalis saja, yang pakai shower. Toiletnya duduk ya. Ini ada wastafel-nya juga di sini. Oke, kita keluar aja, kita langsung masuk ke bagian sini,
ruang cuci dulu ya. Ruang cucinya ini minimalis sederhana seperti ini ya teman-teman. Dan tidak lupa untuk saya kasih rosternya ya, roster kaca ya, agar supaya pencahayaan juga sekali lagi bisa lebih maksimal seperti ini. Oke, ini pintu akses ke belakang ya teman-teman. Coba kita keluar aja dulu. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi yang roster kaca ya, roster kacanya seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Nah, kita masuk lagi. Kita coba jalan menuju ke lantai 2 teman-teman. Nah, ini permisi mbak. Ya, ini ada mbak-mbaknya ya. Oke, permisi ya. Kita naik. Ini tangganya minta tangga yang modern ya. Bentar. Nah, tangga modern ini teman-teman. Ini pakai full railing besi ya. Railing pakai dari itu apa namanya, stainless, agar supaya bisa lebih awet. Stainless tapi finishing cat ya, ada finishing catnya agar supaya menyatu dengan bangunan, karena orangnya kebetulan suka nuansa putih bersih gitu kan, karena nuansa putih itu bisa menciptakan ruangan itu jadi lebih luas seperti itu. Jadi teman-teman semua ketika membangun rumah itu sebaiknya untuk bangunan itu apa namanya, untuk perwarnaan misalkan teman-teman semua punya lahan yang sempit, alangkah lebih bagusnya itu cat harus dipertimbangkan. Kalau untuk agar supaya bisa terlihat lebih luas, pakai warna putih. Sudah, itu kunci utamanya, pakai warna putih, nggak usah pakai warna yang lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, ini ada railing kaca ya kan. Jadi railing kacanya ini bisa langsung akses ke bawah ya. Coba ini saya perlihatkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan model mezzanine ya. Ini ada kaca, mohon maaf, ini ada lampu gantung ya, lampu gantung yang mewah ya. Railing kaca full. Nah, kebetulan orangnya minta yang desainnya mewah itu kan, tampak mewah gitu. Oke. Kita coba masuk ke kamar yang nomor 3. Nah, ini kamar anak juga ya, sama. Ini kebetulan juga sama, tetap sama, pakai suka warna putih ya, nggak usah dikasih wallpaper gitu kan. Warnanya permintaannya seperti itu ya, lebih bersih, lebih kelihatan luas. Nah, seperti ini tampaknya teman-teman. Ini ada kasur, ada meja belajar, dan juga ini ada lemari kecil seperti itu. Oke, kita keluar lagi. Kita keluar masuk ke kamar yang berikutnya teman-teman. Oke, ini kamar yang berikutnya. Oke, saya scroll dulu ke atas ya, seperti inilah tampaknya. Ini kamar yang terakhir ya teman-teman. Ini ada lemari besar, ini kasur untuk anak terakhir ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Kita keluar, ini ruang keluarga ya, ini ruang keluarga yang lantai 2 ya. Dan ini kita ke depan, ini ruang bebas, bisa dipakai untuk segala macam tempat ya, misalkan katakanlah untuk tempat olahraga, tempat untuk santai dan lain sebagainya bisa. Ini karena orangnya minta dikosongi ya sudah, kita ikuti aja. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Untuk yang akses pintu menuju ke teras lantai 2 ya, ini kebetulan orangnya permintaan tadi kan mintanya yang kosong ya, jadi nanti tergantung orangnya sih, bisa diisi bikin tempat musik atau studio dan lain sebagainya, itu bisa. Dan kalau misalkan dilihat dari sini, nah jadi bisa melihat langsung ke bawah seperti itu. Mezzanine kan langsung seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi, kita masuk ke, nah ini bentar. Nah ini nih teman-teman, mohon maaf ini tadi agak ada sedikit trouble ya. Nah seperti ini tampaknya ya. Ini untuk halaman teras atas ya, bisa dilihat ini ada rosternya. Roster langsung angin-angin ya, ini angin-angin lantai 2 ya teman-teman, bisa dilihat ya kan? Ini ruang santai lantai atas ya,
Dan ini untuk ornamennya, ornamen model ke Bali-Balian ya ini kayaknya. Ini laser cutting ya, permintaan orangnya seperti ini karena kemarin referensi yang dikasihkan juga seperti ini teman-teman. Dan juga ini ada lampu LED ya, ini lampu LED yang atas dan bawah bisa nyala seperti itu. Oke, ini tampak di siang hari seperti ini teman-teman. Oke, untuk preview lengkapnya nanti sepertinya di video akhir, nanti itu saya akan bikinkan video rendernya. Jadi masuk mulai dari review lantai 1 ke lantai 2 dan hingga selesai seperti itu teman-teman. Dan terakhir memutar seperti ini teman-teman. Nah ini contoh dari ini. Nah ini ada tangga akses yang terakhir ya. Ini bentar. Nah ini tangga akses. Ini biasanya pakai tangga monyet bisa. Tangga monyet itu artinya yang seperti ini loh. Nah ini untuk bak kontrol, mohon maaf bukan bak kontrol, tandon. Nah ini yang bisa diakses melalui nah di lantai 2 di sebelah sini pojokan. Nah ini sangat mudah banget ya teman-teman. Jadi ketika ada kebocoran, ketika ada tersumbat di daerah tandon, nanti kontrolnya di sini lewat akses ini ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Dan ini terakhir ada toilet lantai 2 ya. Ini yang tadi ya. Ada ini juga shower dan juga ini ada WC duduk seperti itu. Oke, seperti inilah. Oke, mungkin sekian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk agar supaya bisa membantu channel ini bisa berkembang, dan juga ketika ada masukan, kritik, dan saran sangat-sangat kita butuhkan ya, agar supaya nanti kita kedepannya bisa mengikuti perkembangan dan juga sesuai dengan request teman-teman ya, seperti itu. Oke, ikuti terus channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan jika video ini bermanfaat, bisa dibagikan ya ke teman-teman, ke rekan-rekan, keluarga tercinta seperti itu. Oke, terima kasih dan see you in the next video teman-teman ya. Oke, bye bye.